Halo sahabat Radaya, bertemu lagi di Duduk Bareng Lisa. Kali ini saya bersama Kang Rizal. Beliau adalah seorang guru spiritual dan pengasihan ya Mas. Hari ini saya akan diskusi atau tanya tentang jenglot. Kalian tahu jenglot itu apa? Itu ini ya Mas ya. Apa namanya, kayak boneka kecil gitu ya yang saya tahu. Nah, sebenarnya jenglot itu apa sih Mas? Oke, untuk jenglot sendiri ya. Ini ada ya? Ini ada contohnya. Ya, jenglot itu ya seperti di film-film atau banyak di Google ya. Seperti boneka kecil yang mana di situ dulunya dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu sangat tinggi, yang telah bertapa, tapi saat dia mati ditolak oleh bumi dan dia mengecil, jadilah jenglot. Itu versinya banyak. Jadi ada versi seperti itu. Itu dunia seperti itu. Oke, berarti itu dari manusia. Berasal versi dari pertama seperti itu dari manusia. Versi satu. Dari versi kedua ini ada juga dari hewan, ya. Ada juga dari hewan atau sejenis hewan yang memang sengaja dimumikan. Oke. Di ini ya, dikafani dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi ya, kalau jenglot itu sendiri sekarang kalau yang benar-benar real dari dulu yang asli ya menurut saya itu ya sedikit lah. Berarti enggak ini kebanyakan ya? Dari dibuat sendiri lah menurut saya ini dari hewan yang dibuat menyerupai jenglot seperti itu. Kalau hewan itu hewan apa biasanya? Ya banyak sekali sih itu. Ya ada dari kulit, misalnya kulit apa ya? Kulit yang menyerupai kelelawar gitu. Kulit kelelawar itu juga bisa. Ya semacam hewan-hewan yang mempunyai tekstur menyerupai lah, setidaknya seperti itu. Coba kita lihat Mas, yang di bawah ini. Ini ada contoh ya jenglot ya. Nih, ini cium bisa. Nah, ini contohnya. Ini ada giginya ini. Gigi. Ini ada rambut. Rambut ini asli. Tapi itu jenglot asli nggak? Atau kalau ini juga? Sih, kalau ini menurut saya hanya replika. Replika seperti itu. Ini hanya kulit. Menurut saya ini kulit. Kalau baunya ya ini masih kulit kelelawar campur-campur ini. Gitu. Itu mukanya itu dari apa itu? Hewan atau emang dibentuk? Dibentuk. Ini dibentuk. Ya? Ini ada taring, ini ada kayak. Jadi dulu itu memang ibarat manusia yang dimumikan ya. Kayak semacam mumi mayat yang dikeringkan. Nah, maka dari itu ada kayak ada ini ya. Rangka ya. Gitu. Rangka kaki. Kok kayaknya nggak ada tangannya ya Mas ya itu? Ini tangannya nih. Tangannya ini tuh yang gini itu ya. Ini konon dulu itu rambutnya bisa memanjang ketika sudah minum air darah ini. Minum air darah itu gimana? Maksudnya disiapkan darah manusia atau bisa. Hewan? Disiapkan dari darah manusia. Dari darah manusia. Nah, kalau sekarang itu ya ada PMI itu. Seperti itu. Tapi dulunya itu bukan dari darah itu, tapi darah perawan. Ada ya darah jejaka, seperti itulah. Seberapa banyak biasanya? Tergantung. Sesuka dia. Kita kan hanya, kalau dulu pemiliknya ya itu ya hanya menyiapkan saja seperti itu. Nah, dibutuhkan berapa banyak tuh untuk menyiapin itu? Atau satu gelas atau dikit, yang penting berapa tetes gitu? Ya, kalau dulu sih cuma membasahi daerah sini aja. Cuma ditetesin diceritanya seperti aja itu. Ya. Yes. Kalau orang awam melihatnya sangat seram sih. Itu juga serem sebenarnya. Gitu. Giginya soalnya rambut asli ini masih ya. Ini ya replika menurut saya ini. Tapi itu dengan replika itu kan berarti banyak dijual di masyarakat dong ya? Kalau gini. Nah, saya contohkan. Kalau ini ibarat bukan seperti orang produksi ya, tapi
permintaan. Oh. Kalau ada orang yang menginginkannya gitu loh. Jadi tidak produksi banyak. Jadi ya nggak ada produksi jenglot, nggak ada. Cuma kalau ada orang yang, nah barulah ibaratnya apa ya? Order ya? Pre-order. Pre-order, PO. Nah gitu. Jadi itu. Berarti bisa ya bener ya rambutnya manjang sendiri ya? Konon dulunya seperti itu. Kalau ini saya tidak tahu seperti itu. Oke. Nah sebenarnya fungsi jenglot itu apa sih Mas? Kalau jenglot sendiri ya, saya suka sih beda seperti ini. Jadi mengingat masa-masa dulu itu loh, ada memori-memori sama guru-guru saya. Senang juga kalau ada semacam ini. Fungsinya ya, kalau dulu digunakan untuk adanya perlindungan, adanya juga untuk pesugihan, ada juga untuk kerejekian, gitu. Cuma caranya itu ya merawatnya dengan darah. Itu ya, resikonya ya. gitu. Kalau nanti sudah pada waktunya dia tidak ada darah yang dikorbankan, nah otomatis darah si pemiliknya sendiri yang jadi korban. Gitu. Iya. Terus apa ya maksudnya? Ini kalau ini ya, itu kan berarti tadi dia butuh darah, berarti ada isiannya dong ya? Iya Mbak Lisa. Jadi kalau yang asli ya ada isiannya berarti. Jadi gini, kalau dulu memang sudah ada energinya sendiri. Kalau seperti ini itu bisa ada energinya, tapi dengan diisi secara manual. Nah, gitu. Jadi setiap benda yang notabene itu sudah ada energi alami. Ini kan sudah ada energi alami. Walaupun dibuat dari tangan manusia, tapi ini kan sesuatu yang menyerupai sosok bentuk atau barang. Misalkan lukisan yang saya beri contoh lukisan Nyi Ratu Roro Kidul. Walaupun hanya lukisan, tapi itu ada energinya. Karena menyerupai bentuk dari sosok Nyi Ratu Roro Kidul seperti itu. Sama halnya dengan bentuk seperti ini. Ini sudah ada energi alaminya. Tinggal kita sebagai orang yang memiliki energi lebih yang bisa mengisi ini gitu. Nah, digunakan untuk sifatnya yang positif saja. Gitu. Tapi ketika di misalnya dikasih energi lain gitu ya, itu kan istilahnya jin atau ini ya Mas ya, kodam ya, atau apa? Jadi pengisiannya tergantung. Tergantung dari orang siapa yang mengisi. Kalau dari saya sendiri misalnya, saya tidak ada pengisian jin ataupun kodam. Saya lebih kepada energi ilahiyah ya. Energi hikmah. Jadi saya masukkan jadi berupa doa-doa hikmah gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur jin ataupun kodam. Bahayanya nanti kalau diisi seperti itu. Nah, pas kalau amit-amit ya, pemiliknya mati. Nah itu yang nanti yang jadi celaka anak cucunya. Kodamnya tidak dirawat. Keturunannya ya gitu. Berimbas ya. Walaupun memang nggak ada, biasanya kan kalau misalnya dia diwariskan ke keturunannya kan dia ada ini ya, ikrar lah istilahnya. Ini nanti buat keturunan dan ini. Itu gimana kalau jenglot? Nah, walaupun tidak ada seperti ini. Seperti warisan ya, walaupun tidak ada kata-kata nak saya wariskan ini buat kamu. Tapi energinya di sini yang diisi ayahnya mungkin yang memiliki yang diisi kodam ya, tapi ya bukan energi ilahiyah ya, tapi diisi kodam itu dengan sendirinya dia mencari darah keturunannya. Nah itu yang menjadi bahaya. Maka dari itu lebih baik jangan menggunakan energi kodam ataupun apalagi jin. Ya? Nah bahaya sekali itu. Itu bahaya ya. Lebih baik murni energi ilahiyah karena Allah Ta'ala gitu. Kalau untuk tadi kan kalau jin kan harus dengan darah ya. Kalau misalnya perawatan ketika dengan dikasih ilmu ilahiyah tadi gimana Mas? Bedanya apa? Bedanya cuma kalau energi ilahiyah kan kita sama halnya kita berdoa. Seperti gini loh, orang yang suka berzikir bedakan, pasti banyak perbedaan. Orang yang suka berzikir, ahli ibadah, auranya pasti berbeda, energinya juga berbeda. Ketika energi yang sudah diwiridkan itu sudah tumpah, dengan sendirinya sudah tumpah ya di dalam tubuh kita ya. Ibaratnya sudah penuh lah, sudah tumpah. Kalau ada
situasi yang berbahaya, situasi berbahaya itu akan aktif sendiri dengan sendirinya. Kita tidak tahu. Misalnya saya ini, nanti ada orang dikepung atau ada cegatan razia polisi Razia lah. polisi. Nah, misalnya itu saja. Kalau saat itu kalau bahasa Jawanya ragetek keluar sendiri gitu. Oh. Kayak polisinya itu kayak disirep lah, kayak ada digendam gitu. Oh. Kayak